Islam. ورسوله amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan kitab Al-Jami'ul Farid, itu tanya jawab tentang Kitab Tauhid. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar tidak beribadah kecuali kepada Allah saja, dan agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Apa makna ayat ini? Yakni akhbar Allah Ta'ala annahu qadha ayya amrin wa awsa bi ibadatihi wahdah duna siwah. Wa amara wa awsa bil ihsan ilal walidain. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan annahu qadha ay amara, artinya Allah telah memerintahkan dan mewasiatkan agar hanya beribadah kepada Allah saja. Ya, dan agar berbakti kepada kedua orang tua. Apa itu ibadah? Ibadah secara bahasa artinya yaitu ya, dari kata abada, artinya zallala, artinya tadallul wal khudu', artinya tunduk dan patuh. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa ibadah itu harus ada dua. Yang pertama, at-tadallul al-khudu', ketundukan dan kepatuhan. Yang kedua, mahabbah, cinta. Karena apa? Karena cinta tanpa ketundukan dan kepatuhan bukan ibadah. Ketundukan dan kepatuhan tanpa ada cinta, tapi yang ada adalah kebencian, ya bukan pula ibadah. Jadi harus terpenuhi dua tadi, yaitu tadallul wal khudu' dan ma'al mahabbah. Adapun secara istilah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah. Kata beliau, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Yaitu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridai. Ya, berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kata beliau, semua nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridai. Dari mana kita tahu itu dicintai oleh Allah dan diridai? Tentu dari wahyu. Sedangkan yang mendapatkan wahyu hanya Rasulullah SAW. Selain Rasulullah tidak mendapatkan wahyu. Ya, setelah Rasulullah wafat tidak ada lagi yang mendapatkan wahyu. Berarti ibadah itu ya harus berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan pendapat fulan atau pendapat ulama, pendapat kiai, bukan.
Ya. Ibadah itu harus berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah wahyukan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ya, nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridai berupa apa? Minal aqwali wal af'al, berupa ucapan ataupun perbuatan. Ucapan mencakup dua, ya, ucapan hati dan ucapan lisan. Apa itu ucapan hati? Ucapan hati yaitu al-iqrar wa tasdiq, mengakui dan membenarkan. Apa itu ucapan lisan? Yaitu syahadat la ilaha illallah. Nah, berupa ucapan. Wal af'al berupa perbuatan. Perbuatan ada 3. Ya, perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Perbuatan hati, contohnya apa? Tawakal, ikhlas, ya, berharap, takut, ya, cinta, dan yang lainnya. Apa itu perbuatan lisan? Zikir, menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, ya, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Apa itu perbuatan dengan badan? Banyak. Sholat, puasa, haji, ya, umroh, dan yang lainnya. Nah, itu semua adalah ibadah. Kata beliau, minal aqwali wal af'al, berupa ucapan maupun perbuatan. Al-zahirati wal batina, yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tampak itu semua ibadah-ibadah yang terlihat, seperti sholat, ya, zikir, baca Quran. Dan yang tersembunyi yaitu yang tak terlihat, berupa perbuatan-perbuatan hati. Nah, itulah ibadah, ibu-ibu sekalian. Dan semua ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya. Wabil walidaini ihsana. Dan agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wal ihsanu ilal walidain birruhuma wa ta'atuhuma wa tawadu' lahuma. Dan ihsan kepada orang tua itu, yang pertama berbakti, ya, berbuat baik kepada orang tua. Ya. Yang kedua menaati orang tua selama bukan maksiat. Adapun kalau itu maksiat, maka tidak boleh menaati orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati sang pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, at-tawadu' lahuma, tawadu. Ya, dengan tidak mengucapkan kata-kata yang keras, tidak membentak, mengucapkan kata-kata yang lembut, ya. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapan kepada orang tuamu ucapan yang baik, yang sopan, yang santun, yang mulia. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Wa qarana Allahu al-ihsana ilaihima bi'ibadatihi litanbihi ala fadlihima wa ta'aqqudi haqqihima wa annahu awjabul huquqi ba'da haqqillah. Di sini Allah menyebutkan berbakti kepada orang tua setelah ibadah kepada Allah, untuk mengingatkan akan, ya, keutamaan berbakti kepada orang tua, dan bahwasanya hak orang tua itu, ya, setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kemudian, ya, beliau membawakan firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja, dan jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun.
Artinya amrun minallah li ibadih bi an yufriduhu bil ibadah wa la yusyriku bi syai'an fi ibadatih. Ini perintah dari Allah ya kepada hamba-hambanya agar mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Ya, jangan sampai kita berdoa misalnya kepada kuburan, karena doa itu ibadah. Sedangkan ibadah hanya kepada Allah saja. Atau kita misalnya tawakal kepada jimat. Jelas itu kesyirikan. Karena tawakal itu ibadah, sedangkan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Di antara contoh ibadah apalagi ibu-ibu? Khusyuk ibadah. Khusyuk kita itu hanya kepada Allah. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu artinya diam. Badan kita diam, ya, hati kita fokus. Nah, ketika kita sholat, kita khusyuk. Ya. Saat kita sholat, kita khusyuk. Khusyuknya untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun khusyuknya di depan kuburan. Ada orang yang begitu khusyuk di kuburan. Ini berarti sudah memalingkan ibadah khusyuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah. Murnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah contohnya apa, Bu? Menggantungkan pengharapan. Harapan kita hanya gantungkan kepada Allah. Jangan berharap menggantungkan pengharapan kepada makhluk. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa ya menolak mudarat, nggak bisa. Nah ini ibu-ibu sekalian. Apa kesesuaian ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu Kitabut Tauhid? Yaitu annaha tadulu bi ajma'iha ala wujubi ifradillahi wa ta'ala bil ibadah subhanahu wa ta'ala bil ibadah duna ghairi. Itu bahwa ayat-ayat tadi semuanya memerintahkan kita dan mewajibkan ya agar memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Dan itulah tauhid. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah, itu bukan tauhid. Tauhid itu artinya hanya beribadah kepada Allah, memurnikan hanya untuk Allah, tidak kepada yang lainnya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian ya beliau membawakan firman Allah, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan, ta'alau, kemarilah. Aku akan bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Itu agar kalian tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun juga. Di sini Allah mengatakan, qul ta'alau. Apa ta'alau artinya? Artinya halumu, ayo kemari. Ya. Atlu artinya aku akan bacakan kepada kalian. Ma harrama rabbukum alaikum, apa saja yang diharamkan oleh Rabb kalian tuh. Nah, di semua ini ada 3 ayat ibu-ibu sekalian. Ya. 3 ayat ini disebut sebagai wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Berkata Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad SAW yang masih ada stempelnya, maka bacalah ayat ini. Itu surat Al-An'am ayat 151 sampai 153.
Insyaallah kita akan bahas ini ya. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. 151 Allah berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan hai Muhammad, kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa saja yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu mempersekutukan Allah. Subhanallah. Ya, ternyata Allah memulai dari ini dulu yang paling besar nih, Bu, syirik, Bu. Karena syirik ini larangan Allah yang paling besar. Ya, keharaman yang paling haram adalah syirik. Sebagaimana perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Ya. Allah tusyriku bi syai'a. Jangan kamu mempersekutukan Allah sedikit pun. Apa itu syirik? Syirik itu artinya taswiyatu gharillahi billah. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Itu syirik. Selain Allah makhluk. Ya. Karena selain Allah itu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain Allah disamakan dengan Allah. Ya, dalam cinta, dalam berharap, dalam tawakal, dalam takut. Seperti Allah mengatakan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Artinya menyamakan makhluk dengan Allah dalam cinta. Jelas ini syirik. Dan syiriknya syirik besar. Menyamakan makhluk dengan Allah dalam takut. Artinya kita takut kepada makhluk seperti kita takut kepada Allah. Syirik. Ya. Itu syirkun akbar. Kita tunduk dan patuh kepada makhluk seperti kita tunduk dan patuhnya kepada Allah. Itu ketundukan, ketaatan secara mutlak. Ya, hanya untuk Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Wabil walidaini ihsana. Kemudian yang kedua, agar berbakti kepada orang tua. Larangan yang kedua yaitu kita dilarang untuk durhaka kepada orang tua kita, ibu-ibu sekalian. Durhaka itu dengan apa? Dengan ucapan ya dan perbuatan. Dengan ucapan kita menghardik misalnya, mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang tua. Ya. Dengan perbuatan seperti kita cuek sama orang tua, nggak peduli sama orang tua. Ya. Kemudian larangan yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Tuh lihat, Bu. Jangan pernah kita membunuh anak-anak. Iya. Kalau di masa jahiliyah, anaknya dikubur hidup-hidup. Ya. Menggugurkan kandungan secara sengaja. Kata sebagian ulama itu termasuk membunuh anak. Ya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian larangan berikutnya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kamu dekati perbuatan fahisyah yang tampak maupun yang tersembunyi. Apa itu perbuatan fahisyah, ibu-ibu sekalian? Ya. Perbuatan fahisyah ya seperti zina. Perbuatan fahisyah juga perbuatan-perbuatan dosa yang tampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa
yang Allah haramkan. Siapa jiwa yang Allah haramkan? Itu setiap muslim yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan solat, membayar zakat. Itu jiwa yang diharamkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Manusia yang dimaksud di sini yaitu orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Ya. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendirikan salat, membayar zakat. Fa in fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka melakukan itu, terpeliharalah dariku darah dan harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya. Apa itu hak Islam? Dijelaskan dalam hadis yang lain. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3. Yang pertama, at-thayyibuz zani. Orang yang sudah menikah berzina, maka dalam Islam dirajam sampai mati. Ya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, yaitu membunuh jiwa ya yang diharamkan. Yang ketiga yaitu al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad dari agama Islam. Ya. Demikian pula orang yang memberontak kepada pemimpin yang sah. Kita lakukan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Kemudian Allah menyebutkan berikutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih ahsan, yang lebih baik, sampai anak yatim itu telah dewasa. Baru dikasih hartanya kepada anak yatim. Jadi misalnya Bu, suami ibu meninggal, ya, anak-anaknya ibu berarti jadi anak yatim. Suami meninggalkan harta, berarti harta suami ibu jadi warisan buat ibu dan anak-anak ibu. Nah, ibu diberikan amanah oleh Allah untuk memegang harta anak yatim. Karena pada harta suami ibu yang ditinggalkan oleh suami ibu itu ada padanya hak anak-anak, yaitu hak waris. Tapi misalnya anaknya masih pada kecil, kalau dikasihkan kepada mereka harta tersebut akan tersia-siakan. Maka otomatis ibu yang megang. Nah, ketika ibu megang harta anak yatim ini, gak boleh makan. Karena makan harta anak yatim dosa besar. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka telah memakan dalam perut mereka neraka jahanam, dan kelak mereka akan dibakar ya, dalam api yang sangat panas. Hati-hati itu Bu, jangan sampai memakan harta anak yatim. Ya. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan tegakkanlah timbangan dan takaran dengan adil. Artinya kalau kita nimbang, jangan dikurang-kurangi. Kalau bisa lebihkan. Karena mengurangi timbangan termasuk dosa besar, Bu. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Neraka wail. Untuk siapa? Mutaffifin. Siapa itu mutaffifin? Tatfif itu artinya mengurangi timbangan. Ya. Di situ Allah mengancam ya. Orang yang mengurangi timbangan itu
akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Apa itu neraka wail? Kata Imam Qatadah, wadin fi jahannam. Itu sebuah lembah dalam neraka jahannam yang kalau gunung dimasukkan pasti bakalan hancur. Mengerikan sekali. Ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya, kita disuruh untuk menimbang dengan tepat, kalau bisa lebihkan. Kalau sudah kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengurang-urangi timbangan dan takaran, ya, tapi qadarullah, di luar kemampuan kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin entah kekurangan sedikit, maka Allah mengatakan kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Subhanallah, ini keringan dari Allah. Yang penting kita sudah berusaha sekuat tenaga. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berbicara, artinya menghakimi, hendaklah kalian bersikap adil, walaupun itu kepada kerabat kalian sendiri. Allah menyuruh ibu-ibu kita bersikap adil walaupun kepada kerabat sendiri. Kalaupun misalnya kerabat kita yang salah, nggak boleh dibela. Ya. Bahkan saat kita marah, kita benci sama orang pun tetap kita harus bersikap adil sama orang yang kita benci itu. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak bisa bersikap adil. Bersikap adillah kalian, itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah. Ya. Karena terkadang Bapak, kita itu saat cinta sama orang nggak bisa adil. Saat kita benci sama orang pun juga nggak bisa adil. Iya. Ketika kita senang sama orang, cinta sama orang, kita condong sama dia. Dan kita pasti ya kepada orang yang kita tidak sukai pun juga seringnya nggak adil. Dalam Islam tidak boleh. Ya. Tetap kita harus bersikap adil, walaupun kepada kerabat sendiri. Wa bi'ahdillahi awfu, dan dengan janji Allah, ya laksanakanlah. Apa itu janji Allah, ibu-ibu sekalian? Ya, itu janji-janji yang kita lakukan, ibu-ibu sekalian. Sebagaimana Allah mengatakan janji kita kepada Allah, yaitu untuk taat kepada Allah. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wassaukum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah perintahkan, yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mau ingat. Kemudian di ayat yang 153-nya ini wasiat Rasulullah yang ke-10, yang terakhir ini. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan jangan mengikuti jalan-jalan selain jalan Rasulullah SAW. Fatafarraqa bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan yang lain ini akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ibu, wasiat Rasulullah yang terakhir yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 153 ini. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an,
Kata Abdullah bin Mas'ud, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Iya. Suatu ketika Rasulullah SAW membuat garis lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis di sebelah kanan kirinya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini sambil menunjuk garis-garis yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Ikuti jalan Rasulullah. Karena jalan Rasulullah itu pasti jalan yang lurus. Selain jalan Rasulullah, tidak dijamin. Semua jalan yang menyimpang dari jalan Rasulullah itu jalan yang menyesatkan. Bukan jalan yang lurus. Kemudian Allah mengatakan, wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti jalan-jalan selainnya yang ada kanan kiri ini. Ya. Niscaya jalan-jalan yang selainnya ini akan mencerai beraikan kalian dari jalan yang lurus ini. Lihat ibu-ibu sekalian. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, daraballahu siratan mustaqima. Allah memancangkan jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat yasur. Dan di pinggir kanan kiri jalan itu ada pagar. Ya. Wa fi kulli sur abwabun mufattahah. Wa ala kulli bab satur murkhah. Dan sepanjang jalan ini, pagar ini di kiri kanannya ini ada pintu-pintu yang terbuka. Dan di setiap pintu itu ada penutup yang direndahkan. Wa fawqas sirat. Ya. Kemudian ada wadain yad'u ila sirat. Lalu kemudian di depan sirat itu ada seorang penyeru dan berkata, ayuhan nas, wahai manusia, masuklah ke jalan Allah seluruhnya. Wala tata'awwaju, jangan bengkok kanan kiri, jangan. Dan di atas sirat itu kata Rasulullah, ada seseorang yang mengingatkan setiap kali ada orang yang ingin masuk ke pintu, langsung diingatkan, waihak, la taftahu, fa innaka in taftahu talijhu. Celaka kamu. Jangan sekali-kali kamu membukanya. Kalau kamu sudah membukanya, kamu akan masuk ke situ. Kemudian Rasul pun menafsirkan. Adapun sirat jalan itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adapun pagar yang ada di samping kanan kiri jalan itu, kata Rasulullah, hududullah, batasan-batasan Allah. Adapun pintu-pintu yang setiap pintunya itu ada penutupnya, maharimullah, keharaman-keharaman Allah. Adapun yang berada di atas sirat itu wa'idullah fi qalbi kulli mu'min, yaitu yang memberikan peringatan kepada hati seorang mukmin yang berasal dari Allah. Setiap kali si mukmin mau masuk kepada maksiat, hatinya suka memperingatkan, celaka kamu, jangan kamu buka itu, jangan kamu sekali-kali buka. Sebab kalau kamu buka itu pintu maksiat, kamu akan masuk ke dalamnya. Subhanallah ibu-ibu sekalian. Maka inilah jalan Rasulullah, ibu. Kewajiban kita meniti jalan Rasulullah SAW. Ingat, di kuburan kita akan ditanya tentang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Fabi tus'alun, tentang aku kalian akan ditanya oleh Allah. Kita tidak akan ditanya, kenapa kamu menyelisih Kiai Fulan, Ustadz Fulan, tidak.
Kita akan ditanya, kenapa kamu menyelisih Rasulullah SAW? Ya. Kewajiban kita ittiba kepada Rasul SAW. Makanya kita berusaha, Ibu. Dalam segala macam ibadah kita, ikuti Rasul. Bagaimana Rasulullah sholat, ya. Lihat hadis-hadis dari Rasulullah SAW, tata caranya. Bagaimana Rasulullah berwudu, Rasulullah SAW puasa, Rasulullah SAW dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti. Jangan mengikuti yang lain. Ya, banyak orang Islam, ngaku Islam, tapi lebih senang mengikuti para filosof-filosof barat. Ya. Begitu bangganya kalau dia bisa membawakan perkataan ahli filsafat, berkata Aristoteles, berkata Archimedes, berkata Plato, berkata tapi merasa tidak senang kalau membawakan Al-Quran dan hadis. Ya, kalau kita melihat orang seperti ini, Bu, udah tinggalin aja, ini orang berbahaya ini. Ya, yang kita inginkan adalah yang benar-benar jelas keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Karena itulah jalan yang lurus yang Allah pancangkan untuk hamba-hambanya, untuk seluruh makhluknya. Siapapun yang ingin masuk surga harus lewat jalan itu. Nggak ada jalan alternatif, nggak ada. Ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu sekalian. Nah, ini dia 10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan hadis Mu'adz bin Jabal. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Muttafaqun alaih. Dari Mu'adz bin Jabal ini ibu-ibu seorang sahabat yang sangat berilmu, ya. Sampai-sampai beliau diutus oleh Rasulullah sebagai dai, sebagai pendakwah, ya, ke Yaman. Ya. Mu'adz bin Jabal ini, kata Rasulullah, a'lamun nas bil halal wal haram. Manusia yang paling tahu tentang halal dan haram. Bahkan disebutkan dalam hadis, ibu-ibu, Mu'adz baina yadail ulama yaumil qiyamah biratwah. Pada hari kiamat nanti, Mu'adz bin Jabal akan berdiri di hadapan seluruh ulama sejauh mata memandang. Ratwah itu sejauh lemparan batu. Ya. Itu menunjukkan akan keutamaan Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat faqih. Ya. Mu'adz bin Jabal berkata, aku pernah membonceng Nabi SAW di atas keledai. Subhanallah, ibu, ya. Rasulullah SAW ini tawadhu banget, Bu. Sampai-sampai beliau ya, memakai kendaraannya keledai. Ya. Kalau di zaman dulu kan nggak ada mobil, ya, nggak ada Toyota, nggak ada Mitsubishi, nggak ada Nissan, nggak ada apa-apa, nggak ada mobil. Di zaman dulu ya
kendaraan itu adanya kuda, unta, keledai. Ya, keledai itu ya bisa dikatakan kendaraan yang paling murah lah. Ya, Rasulullah SAW ya mengendarai keledai. Sudah gitu membonceng Mu'adz di belakangnya. Kata para ulama ini menunjukkan boleh membonceng seseorang di atas keledai dengan syarat tapi ya. Tidak menyusahkan keledai. Kalau di zaman dulu kan para sahabat itu ramping-ramping tubuhnya, Bu. Iya. Ibu-ibu sekalian. Maka Rasulullah bersabda kepada Mu'adz. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah manggil Mu'adz dulu. Ya Mu'adz. Maka Mu'adz berkata, labbaik wa sa'daika ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berjalan lagi. Tak lama kemudian Rasulullah manggil lagi. Ya Mu'adz, hai Mu'adz. Maka Mu'adz berkata lagi, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Berjalan lagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah manggil lagi, ya Mu'adz, hai Mu'adz. Maka Mu'adz menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah bertanya. Rasulullah ingin mengajarkan ilmu, tapi dengan cara bertanya. Ini ya di antara tata cara mengajarkan ilmu itu dengan cara bertanya. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah kamu hai Mu'adz, apa hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya? Dan apa hak hamba yang wajib dilaksanakan yang akan dilaksanakan oleh Allah apabila dia melaksanakan haknya? Apa kata Mu'adz? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Masya Allah Ibu. Begitu adabnya Bu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, jawab Allah wa a'lam. Banyak ya ustadz-ustadz ketika ditanya sebetulnya nggak tahu jawabannya, maksa-maksain jawab. Ya, hanya karena malu. Ya, malu kalau kelihatan nggak tahu. Padahal yang bagus itu, kalau kita nggak tahu, ucapkan saja saya nggak tahu, selesai. Allahu a'lam. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita juga, ibu-ibu. Ya, Imam Malik pernah ditanya oleh orang Arab Baduy tentang 10 pertanyaan. Ternyata sama Imam Malik dijawab 10-10-nya apa? La adri, nggak tahu saya. Subhanallah. Akhirnya orang Arab Baduy ini berkata, wahai Imam, ini 10 pertanyaan ini ya pertanyaan orang semua. Terus saya pulang nanti bawa apa? Kata Imam Malik, sampaikan saja ke mereka bahwa Imam Malik gak tahu. Subhanallah Ibu. Makanya Ibu, kalau Ibu menemukan seorang ustadz yang berani berkata saya tidak tahu wallahu a'lam, insya Allah ini ustadz amanah ini. Ini ustadz punya rasa takut kepada Allah. Takut dia berkata tanpa ilmu, Bu. Ya. Ibu-ibu sekalian. Nah, Mu'adz ditanya oleh Rasulullah, tahukah kamu hai Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah baru menjawab, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya yaitu agar beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah. Dan hak hamba atas Allah yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Subhanallah. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, tidak berbuat syirik.
Ini kan kabar gembira yang luar biasa sekali, Bu. Bahwa orang yang mati di atas tauhid, tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mendengar itu, apa kata Mu'adz, Ibu? Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Apa kata Rasulullah? La tubasyirhum fayattaqilu. Jangan. Ya, khawatir mereka tidak mau beramal. Hanya mengandalkan tauhid saja, yang penting gak berbuat syirik, udah. Yang penting gak berbuat syirik. Akhirnya gak mau beramal. Disalahpahami. Sehingga kata para ulama, ibu-ibu, ini menunjukkan kalau ya hadis ini, suatu hadis kalau kita sampaikan ke orang khawatir disalahpahami, lebih baik jangan disampaikan dulu. Ya. Ini menunjukkan kata para ulama bolehnya tidak menyampaikan sebuah ilmu apabila dikhawatirkan akan timbul mudarat yang lebih besar saat kita menyampaikan ilmu tersebut. Apa mudaratnya? Yaitu disalahpahami. Disalahpahami. Karena kan ketika mendengar hadis ini ya, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Wah, kadang ya, pelaku maksiat ketika mendengar hadis ini, oh gitu ya, yang penting mati di atas tauhid, tidak berbuat syirik, udah gak bakal diadab. Ya udah, akhirnya bukannya taubat, malah tambah nemen maksiatnya. Akibat apa, Bu? Akibat salah paham. Padahal konsekuensi tauhid, orang yang tidak mempersekutukan Allah, konsekuensinya meninggalkan maksiat. Ya, kenapa? Karena berbuat maksiat itu, Bu, ada padanya sebuah jenis dari syirik. Apa syiriknya itu, Bu? Lebih mengedepankan hawa nafsu daripada perintah Allah. Ya. Orang yang tauhidnya bagus dan tidak berbuat syirik, dia akan tinggalkan maksiat. Pasti itu. Tapi ketika tauhidnya kurang, masih dia ngikutin hawa nafsu. Bahkan menjadikan hawa nafsu itu sebagai apa? Ya, sesembahan selain Allah. Sebagaimana Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah, sebagai sesembahannya? Lalu Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Artinya walaupun dia punya ilmu, tapi kalau dia menyembah hawa nafsunya sendiri, maka ilmunya nggak ada manfaatnya. Ya. Lalu Allah setempel mati hatinya dan pendengarannya. Dan Allah jadikan di matanya itu, penglihatannya itu penutup sehingga nggak bisa melihat kebenaran lagi, ibu-ibu. Maka siapakah yang bisa memberi hidayah? Ya, kecuali Allah saja. Mengerikan, Ibu. Orang yang suka ngikut berbuat maksiat itu hakikatnya yaitu dia sedang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai apa? Sebagai Tuhannya. Ya. Itu menunjukkan bahwa tauhidnya bermasalah. Makanya kata para ulama, al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong menuju kekafiran. Ya, mengerikan sekali ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang hak Allah yang terbesar. Ya. Hak Allah yang terbesar apa itu? Yaitu agar Allah diibadahi saja dan tidak disekutukan dengan apapun. Karena syirik, ibu, hakikatnya penghinaan terbesar untuk Allah, ibu-ibu.
Syirik itu artinya menyamakan selain Allah dengan Allah. Kalau ibu-ibu kalau disamakan sama monyet mau nggak? Nggak mau. Kita saja nggak mau disamakan sama monyet, nggak mau. Kita saja nggak mau disamakan sama anjing, nggak mau. Kalau ada yang bilang ke ibu misalnya, monyet loh, mau nggak bu? Nggak mau, ibu marah. Kurang ajar saya disebut monyet. Padahal kan sama-sama makhluk bu. Sama-sama makhluk, sama-sama hamba Allah. Tapi kenapa coba bu? Kita tidak mau disamakan dengan anjing, dengan monyet. Kenapa bu? Dengan keledai. Karena kita sebagai manusia lebih mulia daripada binatang. Kalau sesama makhluk saja, kita sebagai makhluk, monyet juga makhluk, kita nggak mau disamakan. Bagaimana Allah disamakan dengan makhluknya? Ini penghinaan berat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Bu. Orang yang mati di atas syirik tak akan pernah dimaafkan oleh Allah selama-lamanya, abadan. Allah berfirman, Inna Allah la yakfiru ayyushraka bih, wa yakfiru maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni perbuatan syirik. Dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan, kata Allah. Tuh lihat ibu-ibu sekalian. Bahkan Allah mengancam bu, bahwa orang yang mati di atas kesyirikan itu haram masuk surga bu. Allah berfirman, Innahu man yushrik billah, faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan ia untuk masuk surga. Dan tempat tinggalnya, kata Allah, dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ini hak Allah yang paling agung. Hak Allah yang paling agung. Yaitu agar Allah tidak disekutukan. Ya. Dalam hadis yang dikutip Imam Muslim dalam sahihnya ibu-ibu. Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu ta'ala, li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah akan berbicara kepada penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Allah akan berbicara kepada penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Apa kata Allah? Ya abdi, hai hambaku. Ara'aita law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Bagaimana kalau kamu memiliki harta sepenuh bumi? Kira-kira kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Kata si hamba, betul ya Allah. Aku akan tebus. Apa kata Allah kepada penduduk neraka yang paling ringan ini, Bu? Talabtu minka ahwan min hadha. Waktu di dunia, aku minta kepada kamu yang lebih ringan dari itu. Allah tusyrik bi syai'a. Permintaanku satu, jangan sekutukan aku. Jangan kamu berbuat syirik. Fa'abaita illa syirk. Tapi kamu malah enggan kecuali kamu mempersekutukan aku. Tuh lihat ibu-ibu sekalian. Makanya syirik itu Bu, sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati. Ya. Penting kita pahami apa itu syirik. Seperti apa syirik. Seperti apa warna-warni syirik. Karena kita hidup di negeri yang kesyirikan ini merajalela Ibu. Ya. Orang yang menyembah kuburan. Ya, pakai keris-keris, jimat-jimat. Pakai apa lagi ya. Raja-raja itu pakai sesuatu yang subhanallah, mereka persekutukan Allah dalam ibadah yang harusnya isti'anah, minta tolong itu hanya kepada Allah, yang harusnya tawakal itu hanya kepada Allah. Ternyata mereka
palingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini Ibu-ibu sekalian nih ya. Baik Ibu-ibu, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan. Apakah seseorang bisa menjadi ahli tauhid tapi minus dalam akhlak? Ibu, orang yang akhlaknya minus itu menunjukkan tauhidnya kurang. Karena tauhid semakin bagus, berkonsekuensi kepada akhlak pun semakin bagus. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Afdalul mu'minina imanan ahasinum khuluqa. Kaum mukminin yang paling utama imannya, lihat, yang paling bagus imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Berarti keimanan semakin bagus, akhlak pun semakin bagus. Ya. Kalau akhlaknya jelek, itu memberikan sinyal bahwa keimanan dia juga kurang bagus. Jadi jangan dianggap yang penting saya tauhid, masalah saya mau akhlaknya jelek apa enggak. Enggak bisa begitu. Ya, akhlak itu Bu sangat berpengaruh juga. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW Bu. Dengarkan hadis ini Bu, hadis ini sahih ya. Dilaporkan kepada Rasulullah seorang wanita yang senang sholat malam, senang sedekah, senang puasa sunnah. Tapi sayang lisannya suka menyakiti tetangga. Lisannya suka menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah Bu tentang wanita ini Bu? Kata Rasulullah SAW, hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Lisannya nyakiti tetangga. Berarti kan akhlaknya jelek sama tetangga Ibu. Gara-gara lisannya suka menyakiti tetangga, ternyata Rasulullah tidak menganggap itu, ya, sholat yang hebatnya, puasa sunnahnya, sedekahnya yang banyak. La haula wala quwata illa billah. Akhlak kita sama orang tua, kita nggak punya akhlak sama orang tua. Apakah itu menunjukkan tauhid kita sudah bagus? Ya enggak lah. Ya. Jadi akhlak itu menunjukkan akan bagus atau tidaknya keimanan seseorang. Ustadz, jika Allah tidak butuh ibadah kita, kenapa tauhid tetap menjadi syarat utama diterimanya amal? Betul, Allah memang tidak butuh amal kita, bahkan Allah pun tidak butuh tauhid kita. Ya. Tapi ingat Bu, bahwa Allah menciptakan hamba-hambanya tujuannya adalah agar semua hambanya, makhluknya beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, semua sujud hanya kepada Allah. Allah pun wajibkan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ya. Allah menyuruh manusia bertauhid bukan karena Allah butuh tauhidnya hamba, tidak. Tapi untuk semua itu untuk keuntungan si hamba. Allah menyuruh manusia seluruhnya beribadah kepada Allah bukan artinya Allah butuh kepada ibadah hamba, tidak. Akan tetapi itu semua untuk kebaikan si hamba. Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kalian berbuat baik,
maka perbuatan baik itu untuk keuntungan kalian, kata Allah. Dan jika kalian berbuat buruk, maka kerugiannya juga buat kalian, kata Allah. Allah tidak diuntungkan dengan ibadah kita. Allah pun juga tidak dirugikan dengan maksiat kita. Enggak. Karena Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh siapa-siapa. Allah qayyum. Allah berdiri sendiri. Tidak membutuhkan apapun. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Tapi walaupun Allah tidak butuh kepada tauhid kita, tidak butuh kepada ibadah kita, kalau si hamba mentauhidkan Allah, Allah berikan pahala yang sangat besar. Kalau si hamba beribadah kepada Allah, Allah berikan pahala berkali-kali lipat. Padahal Allah tidak butuh. Berbeda dengan kita, Bu. Kalau manusia kan ngasih duit itu kalau ada orang yang kerja sama dia gitu kan. Allah enggak butuh sama siapapun. Ustadz, kalau ilmu sains menjelaskan sebab akibat, tapi Al-Quran bilang Allah yang mengatur segalanya, bagaimana menyeimbangkan dua cara pandang dalam tauhid rububiyah? Ibu, jangan jadikan ilmu sains hasil pemikiran manusia itu seimbang dengan Al-Quran. Salah besar. Ibu mengatakan bagaimana menyeimbangkan dua pandangan itu. Seakan-akan ibu mengatakan bahwa ilmu sains yang merupakan hasil pemikiran manusia seimbang dengan Al-Quran yang itu merupakan wahyu dari Rabbul Alamin. Seakan-akan ilmu manusia seimbang dengan ilmu Allah. Ini ucapan yang batil, Bu, sebatil-batilnya. Ya, ilmu sains apapun itu hasil penelitian manusia, hasil akal yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ilmu apapun hasil penelitian manusia kalau bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu menunjukkan bahwa penelitiannya pasti salah, batil, sesat. Sedangkan Allah tidak mungkin salah, Bu. Ya, Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq." Yang demikian karena Allah lah yang hak, yang benar. Wa anna min dunihil batil, adapun selain Allah itu batil. Lalu bagaimana akan diseimbangkan antara hasil penelitian manusia dengan wahyu dari Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi, yang lebih tahu tentang ciptaannya. Yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Yang paling tahu tentang ciptaannya ya pasti Allah. Manusia hanya bisa meneliti sesuai dengan yang dia lihat dengan pandangan kasat matanya. Iya. Maka dari itulah sangat salah besar, Bu, kalau dianggap bahwa hasil penelitian manusia itu seimbang dengan wahyu Rabbul Alamin. Apa hukumnya arisan emas? Haram. Karena syarat jual beli emas itu dua. Kata Rasulullah SAW, ya, ad-dhahab bil-dhahab. Emas, kalau jual beli emas itu bagaimana? Yaitu satu timbangan dan cash harus dibayar saat itu juga. Maka membeli emas dengan uang harus cash, nggak boleh tempo. Sedangkan arisan itu minjem, ya, arisan emas kalau misalnya, kecuali begini ya, misalnya kita arisan nih, dapat duit, kemudian duitnya langsung dibelikan emasnya langsung diserahkan ke kita,
lalu kemudian pembayarannya ke dia cicil. Ya. Nah, kalau pembelian emasnya itu langsung di hari itu juga dengan harga di hari itu, nggak apa-apa, sah. Lalu emasnya diberikan kepada kita, lalu kita cicil kepada teman-teman kita dalam arisan seperti itu. Ya. Kalau seperti itu, nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu penyerahan emasnya misalnya besok hari atau seminggu lagi. Itu yang tidak boleh. Ibu Ana punya warisan rumah dan Ibu Ana berpesan agar rumah itu hanya boleh buat anak dan kakak Ana yang kedua. Sedangkan Ibu Ana punya 4 anak. Ibu Ana sampai bilang mengharamkan kedua kakak Ana menginjak rumah Ibu Ana karena kakak Ana yang pertama dan ketiga telah ambil warisan ayah Ana. Sama mereka dijual sedangkan Ana dan kakak Ana yang kedua tidak dikasih ustadz. Bagaimana hukumnya? Syukron. Jelas perbuatan kakak-kakak ini zolim. Dia sudah memakan harta warisan orang dan kezoliman ini kelak pada hari kiamat akan dibayar dengan amal-amal solehnya. Mengerikan sekali. Namun kezoliman janganlah dibalas dengan kezoliman. Karena si ibu marah, lalu dia berkata, rumah ibu ini hanya untuk kalian berdua. Yang 2 lagi nggak boleh dapat. Ini juga sama zolimnya kalau begitu. Ya. Jadi kezoliman jangan dibalas dengan kezoliman. Selesai. Artinya kalau ada mereka menzolimi kalian, lalu kita balas dengan menzolimi mereka, ya nggak boleh. Ustadz, anak ingin menikah, tapi anak bingung. Anak harus pilih ikhwan yang penampilannya biasa, tapi akhlak baik, mempunyai hafalan agak lumayan, daripada ikhwan yang pakaiannya rapi, tapi suka julid ke orang, dan suka manyun terus. Ya Bu, ya akhwat tadi, saya nasihatin kamu, dahulukan agama dan akhlak. Kata Rasulullah, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang punya agama akhlak. Kalau udah nikah nanti, kecantikan tuh nomor 2. Ya, kegantengan tuh nomor 2. Yang terpenting tuh akhlak kalau sudah nikah itu. Ya. Penampilannya biasa saja, tapi akhlaknya baik. Punya hafalan lumayan. Lebih mending itu daripada ya ikhwan yang necis, rapi, tapi mulutnya suka nyakitin orang, akhlaknya nggak bagus. Jangan. Ya. Nanti kamu setelah nikah, kamu bakalan digituin sama dia nanti, disakitin dengan lisannya. Gimana? Tersiksa kamu. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang seseorang yang selalu mengatur masa depan orang lain? Padahal dari orang tua orang tersebut pun tidak pernah mengatur dan menuntut anaknya dalam urusan masa depannya. Maksudnya gimana ya? Mengatur masa depan tuh maksudnya gimana sih? Nggak dijelasin. Ya. Dan yang kedua, yang ngatur ini siapa? Tolong dong dijelasin sejelas-jelasnya. Ya, kalau pertanyaan yang menggantung begini saya juga bingung nih, menjawabnya harus gimana. Sebab kalau saya jawab nanti malah zolim nanti. Ya. Bagaimana jika seseorang selalu menganggap orang lain memiliki penyakit hati? Padahal yang mengatakan tersebut selalu tidak pernah mau menerima masukan dari orang lain dan meleleh orang hanya dari satu pandangan saja, tanpa tabayun dan selalu merasa benar. Ya, kalau kita mendapatkan orang seperti itu, ya,
Jangan kita terlalu habis memikirkan dia. Mikirin orang seperti itu hanya akan menimbulkan penyakit hati. Iya. Dikasih masukan nggak mau. Bisanya nyuduh tanpa tabayun. Maka orang seperti ini jangan dijadiin teman. Kalau udah tahu akhlaknya seperti itu, nggak bagus, ya udahlah, nggak usah dijadikan teman, Bu. Berteman sama orang yang lain saja yang lebih bagus, yang baik akhlaknya, yang kita cocok sama dia. Ya. Nah kalau ibu mikirin dia terus nanti malah apa? Timbul penyakit hati. Akhirnya ibu gibahin dia. Akhirnya ibu juga dapat dosa sama. Ya. Hati-hati ibu-ibu sekalian. Kalau misal orang tua kita mengurus dan menjaga anak kita tiap hari, tapi orang tua kita ridho, apakah itu termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Kalau kita bukan karena kita yang minta, ya nggak masalah. Bukan karena kita yang minta loh ya. Orang tuanya yang senang aja ngurus cucunya. Biar saya sini cucunya, biar saya yang urus aja. Ya udah. Ya, karena terkadang bisa jadi dia di rumahnya kesepian misalnya. Akhirnya sama cucunya terhibur kesepiannya tersebut. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Wanita sedang haid, bolehkah membaca Al-Quran? Boleh kalau tidak, ya boleh dengan syarat. Syarat yang pertama tidak memegang mushaf. Karena memegang mushaf tidak boleh bagi wanita haid atas pendapat yang rajih dan pendapat mazhab yang 4. Yang kedua, dibutuhkan untuk baca Quran. Ya. Artinya untuk menjaga hafalannya misalnya. Takut hafalannya kalau nggak di murojaah hilang, akhirnya dia murojaah hafalannya. Walaupun sedang haid boleh kata para ulama. Karena ada maslahat menjaga hafalan Al-Quran. Apa hukumnya ketika ada orang yang berpacaran tapi masih melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah? Emang pacaran diperintahkan sama Allah? Dilarang itu. Ya. Dia sholat, dia puasa, tapi dia masih pacaran. Anak pondok lagi. Anak pondok pacaran, la haula wa la quwata illa billah. Terus ngapain dia menuntut ilmu? Ilmu itu buat diamalin. Pacaran itu haram ya akhi. Ya. Pacaran itu haram. Udah begitu belum tentu juga jadi jodoh. Dari mana kamu tahu kalau dia itu jodoh jodoh kamu? Dari mana kamu tahu bahwa dia yang terbaik buat diri kamu? Cuma masalahnya kalau lagi jatuh cinta, mata kita itu gelap. Gelap. Seakan-akan itu wanita atau laki-laki yang terbaik buat dirinya. Kata siapa? Sudah jelas haramnya, sudah jelas dosanya, belum tentu jodoh juga. Kalaupun menikah, dia khawatirkannya malah nggak barokah dalam hidupnya. Iya. Ya kalau habis saya cinta sama dia, ya udah langsung lamar aja nikah, selesai. Iya. Adapun kamu kemudian melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, ingat loh, maksiat itu kesialannya ngeri di dunia dan akhirat. Maksiat itu membuat pelakunya sial, dicabut barokah hidupnya. Kalau kamu pacaran, coba. Akhirnya zikir kamu terganggu, ibadah kamu terganggu. Yang harusnya kamu banyak mengingat Allah, kamu malah sering mengingat si dia, perempuan itu, atau laki-laki itu. Yang seharusnya Allah mengatakan, wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu yang paling besar. Ini enggak, mengingat si dia yang paling besar di hati. Akhirnya tidak lagi mengagungkan Allah. Karena hatinya dipenuhi dengan mengingat si dia. Wah, ini kan bahaya banget. Ya. Akhirnya nggak bisa ibadah.
baca Quran pun gak bisa khusyuk. Terkadang muncul ria, pengen dipuji sama si dia, akhirnya jatuh kepada syirik. La haula wala quwata illa billah. Banyak banget mudaratnya untuk agama kamu. Ya. Nah ini ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.